Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya I Bagus Suputro, petani desa. Oke, untuk video kali ini tanggal berapa ya? Tanggal 18 bulan 12 tahun 2022. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengawinkan, bagaimana cara mendapatkan varietas baru dengan kawin silang manual ya, dengan bantuan manusia. Untuk kawin silang sendiri itu ada 3 teman-teman ya. Kawin silang itu ada 3. Yang pertama adalah kawin silang alam, yang kedua kawin silang alam dan bantuan, yang ketiga adalah kawin silang manual yang memang manusia atau petaninya sendiri yang bantu gitu loh ya. Kawin silang alam sudah aku jelaskan, caranya sudah aku jelaskan beberapa bulan kemarin ya. Nah, untuk hari ini saya akan tunjukkan termasuk ilmu tingkat tinggi nih ya. Ilmu tingkat tinggi, saya akan tunjukkan bagaimana caranya kawin silang manual cara 1. Karena ada beberapa cara ya. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama yang saya pakai, saya tidak mengurangi benang sari, tetapi ilmunya harus tepat ya. Ilmunya harus tahu gitu ya. Untuk pertama-tama saya akan coba menjelaskan tentang morfologi bunga ya, tentang morfologi bunga dulu supaya teman-teman tahu ya. Jelasnya kita lihat di sini. Ini ada bunga jambu air nih. Ada bunga jambu air. Kita akan tunjukkan ya morfologi bunganya ya. Untuk pertama kita lihat tangkai bunga nih. Tangkai bunga. Nih, tangkai bunga nih. Nah, tangkai bunga. Kita nanti mendapatkan tangkai bunga apa yang mau kita silangkan untuk betinanya. Untuk betinanya kita cari tangkai bunga yang sehat. Ya, yang sehat dan menggantung ke arah bawah. Gitu. Yang kita perkirakan sehat tetapi menggantung ke arah bawah, karena nanti apabila nanti jadi buah nanti tidak rontok atau mungkin kecil atau hasilnya jelek gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bakal buah. Ini bakal buah. Ini tangkai bunga, bakal buah. Ini bakal buah nih teman-teman. Ini bakal buah. Ini bakal buah yang akan menjadi buah. Gitu ya. Ini didekatkan. Ini adalah kelopak bunga. Ini kelopak bunga. Ini mahkota bunga. Nih. Ini tangkai sari nih. Tangkai sari dan benang sari nanti kita akan tunjukkan nanti kan bagaimana melihat serbuk sari. Dan di sini ada putik, kepala putik di sini. Nih. Oke. Untuk melakukan kawin genetik atau kawin silang, baiknya teman-teman tahu dulu ilmu tentang bunga betina yang akan dijadikan menjadi buah. Gitu ya. Kalau saya biasanya tangkai buah betinanya ini saya anggap induknya.
nanti yang saya ambil dari pohon lain itu saya namakan pejantannya gitu. Nah, sebelum saya memperlihatkan ilmu tentang eh, perkawinan genetik atau bagaimana caranya silang manual, baiknya Anda juga tahu tentang tentang bunga jambu air itu tergolong tergolong jenis yang mana gitu ya. Semua pohon buah itu punya karakteristik masing-masing, punya sifat masing-masing, jadi punya golongan masing-masing. Untuk jambu air tergolong bunga lengkap ya, tergolong bunga lengkap, yaitu dalam satu bunga itu dua pejantan dan betina, benang sari, dan ada juga bakal buahnya gitu ya. Ada juga pohon yang ini juga termasuk bunga betina dan jantan dalam satu rumah. Ada juga pohon yang jantannya dan betinanya berbeda rumah. Contoh salak. Salak antara betina dengan pejantan itu berbeda gitu ya. Ada salak itu salak laki dan ada salak perempuan. Dan untuk mengkawinkan, untuk membuat perkawinan genetik itu sangat mudah sekali gitu. Karena apa? Karena dua satu pohon satu jantan, atau satu pohon satu betina, satu pohon satu bunga, satu jenis bunga gitu ya. Jadi, dan berikutnya ada yang namanya satu pohon dua rumah gitu ya. Ada satu pohon satu rumah jantan aja. Ada juga satu rumah itu jantan dan betina. Ada juga yang bukan bunga lengkap, tetapi dalam satu pohon itu ada jantan dan ada betina. Contoh nangka itu dalam satu pohon itu ada jantan dan ada betina gitu, tetapi dengan tangkai yang berbeda. Jadi ada 3 ya. Satu pohon punya 2 bunga jantan dan betina dengan tangkai yang berbeda. Satu bunga itu termasuk bunga lengkap, ada jantan dan betina, yang termasuk jambu air ini. Dan ada bunga yang satu jenis kelamin ya. Jadi seperti salak gitu ya, satu pohon hanya satu betina atau satu pejantan. Untuk teman-teman ya, kenapa saya ulang-ulang seperti ini? Kadang-kadang saya ini memang menjelaskan seperti ini teman-teman ya, karena saya kalau seandainya teman-teman ini kurang cepat menangkap, itu kelemahan daripada saya, karena saya orangnya praktikum. Walaupun ada teorikum tetapi praktikum yang banyak gitu ya. Jadi saya hanya berdasarkan pengalaman gitu ya. Oke, untuk melihat ilmu yang sebelum kita praktekkan, baiknya kita tahu ilmunya terlebih dahulu. Oke, lihat video berikut ini. Oke, kita lihat bunga yang seperti ini dulu ya. Kita tes ya, kita uji gitu loh. Nah, kita uji bunga yang seperti ini. Ini sampai berapa jam ya bisa mekar sempurna. Sekarang jam
15.40 menit. Kita tunggu ya, mungkin nanti malam mungkin. Oke teman-teman, ini sekarang jam 19.30 menit teman-teman ya. 19.30 menit nih, sudah mekar sempurna. Jadi kurang lebih membutuhkan waktu dari jam 15 tadi ya, dari jam 15.40 hingga jam 7.30, berarti kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 4 jam, kurang lebih 4 jam teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman ya, kita tunggu besok ya, kita tunggu besok rontoknya, rontok benang sarinya ini jam berapa ya, maksudnya layunya jam berapa, besok kita tunggu. Ini masih mekar sempurna kayak gini. Ini untuk perkawinan genetik ini sangat paling bagus sekali ini teman-teman ya. Oke, tunggu besok teman-teman ya. Ini kondisi di jam 13.37 sampai dengan 13.40 teman-teman ya. Nah ini kondisinya masih belum rontok sepenuhnya ya, maksudnya belum gampang rontok gitu loh. Kita goyang ya, kita goyang. Nah ada teman-teman ya, tapi bentar ya. Oh ada, sudah ada yang rontok tapi dikit teman-teman ya, agak susah ini ditarik juga susah. Ini kurang lebih dari mekar sempurna ini kurang lebih sekitar 16 jam dari mekar sempurna teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang sudah jam 4.20 menit atau jam 16.20 menit. Oke, kita lihat teman-teman ya, tuh dia mulai rontok teman-teman ya, tuh mulai rontok kan, tuh nah, mulai bisa dicabut teman-teman ya. Ini di 21 jam dia mulai sudah bisa dicabut teman-teman. Nah, ini agak-agak ini, nah yang pinggir ini sudah teman-teman, tuh yang pinggir sudah. Nah jadi 21 jam sekitar 20 hingga 21 jam ini sudah mulai rontok sendiri teman-teman ya, lo lihat. Nah seperti ini teman-teman, sudah mulai rontok sendiri, kita cabut juga mulai rontok. Nah seperti itu teman-teman ya, di 20 hingga 21 jam. Nah seperti ini seperti ini kalau diperkirakan, kalau mekar dari seperti ini, mekar itu mungkin sekitar membutuhkan 3 jam teman-teman ya, 3 jam. Jadi ini ilmu untuk nanti kita melakukan ini teman-teman ya, kawin silang teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang jam 19.20 menit teman-teman ya. Sudah rontok teman-teman. 19.20 menit, hampir 24 jam teman-teman ya, hampir 24 jam tuh teman-teman, tuh ini sudah rontok loh. Nah sekitar hampir 24 jam itu sudah rontok sempurna teman-teman, tuh lihat. Jadi sudah begini aja sudah rontok tuh. Nah yang ini tadi tuh, yang tadi belum mekar sekarang sudah mekar tuh, seperti itu. Nah ya kan, berarti kurang lebih rontok sempurna itu kurang lebih 24 jam teman-teman ya, dari mekar sempurna sampai rontok sempurna itu 24 jam tuh lihat. Nah gini, jadi ini ilmu harus ditahu ya sebelum kita melakukan perkawinan silang, perkawinan genetik ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, harus kita tahu jedanya, waktunya berapa menit gitu ya, berapa jam gitu. Nanti mungkin akan saya jelaskan
kenapa kok harus tahu ilmu ini. Oke, itu aja. Oke, itu tadi video tentang yang betina teman-teman ya. Ingat tadi tentang yang betina yang akan dikawinkan. Nah, itu harus tahu itu waktunya berapa jam gitu ya. Dari bunga sebelum mekar sampai dengan rontok benang sari. Nah, itu dulu nanti akan saya jelaskan ya. Itu ilmu sebelum kita melakukan perkawinan silang. Jadi untuk betina. Oke, kita lihat video yang berikutnya untuk pejantannya. Lihat. Oke, untuk pejantannya kita harus cari yang sempurna teman-teman ya. Kenapa kita harus cari yang sempurna? Karena kita cari yang masih banyak ini ya, serbuk benang sarinya ya. Nah, kita contohkan ya, kalau siang itu kan susah dilihat teman-teman ya, tapi kalau malam kita akan goyang teman-teman ya. Kita akan buktikan bahwa ketika mekar sempurna itu serbuk benang sarinya masih sangat banyak teman-teman ya. Nanti setelah itu ditandai dengan rontok benang sari, itu sudah nggak ada serbuk benang sarinya, dan itu sudah tidak layak untuk dipakai pejantan teman-teman ya. Yang bagus seperti ini. Nah, kita perlihatkan ya, ini masih susah teman-teman ya. Nah, rontoknya masih susah. Ini rontoknya bukan dari sini teman-teman ya, ini dari sini yang sudah loh. Ini tuh, ini yang satunya ini kan sudah lewat teman-teman, tuh sudah rontok. Nah, yang ini yang baru mekar sempurna. Kita coba ya, kita akan perlihatkan serbuk benang sarinya. Kalau malam ini bisa dilihat serbuknya, kalau siang itu kan nggak kelihatan teman-teman. Coba lihat ya, tuh lihat kan serbuknya tuh. Nah, tuh. Nah, oke, kita contohkan yang lain lagi. Nah, ini juga baru mekar sempurna itu teman-teman ya. Kita coba ya, kita goyang benang sari, serbuk benang sarinya kayak apa banyaknya. Tuh teman-teman, tuh kan terlihat kan, tuh. Nah, ini sangat tepat sekali untuk ini ya teman-teman ya, untuk perkawinan genetik ya. Nah, untuk pejantan tuh, lihat tuh kayak gitu teman-teman. Nah, kita akan bandingkan dengan yang ini teman-teman, yang sudah rontok benang sarinya. Nah, ini yang sudah ini teman-teman, tuh sudah rontok benang sarinya. Kita akan goyang ya, masih banyak nggak ininya, tuh teman-teman kan, tuh nggak ada kan, sudah tuh nggak ada ininya, nggak ada serbuk benang sarinya teman-teman. Ini sudah hilang teman, ini nggak bisa sudah. Kalau sudah rontok kayak gitu itu nggak bisa dipakai pejantan teman-temannya. Jadi ilmu ini harus tahu teman-teman, ilmu ini. Jadi kayak gini ini sudah nggak ada teman-teman. Nggak ada kan, nggak ada teman-teman ya kan, tuh. Oke, kita ulang lagi teman-teman ya, kita ulang yang baru mekar sempurna. Coba kita goyang lagi ya teman-teman ya. Coba, ini harus ditahu ini, tuh teman-teman. Nah, tuh banyak kan, ini kelihatan teman-teman, tuh kelihatan nggak teman-teman ininya, benang sarinya. Nah, ini juga mekar sempurna teman-teman ya, kita lihat ya, tuh teman-teman, tuh masih banyak kan, tuh masih banyak serbuk benang sarinya. Masih banyak tuh ya kan. Nah, kalau sudah kayak gini ini nggak ada teman-teman, tuh ya kan, tuh nggak ada kan, nggak ada ini serbuk benang sarinya. Nah, seperti itu teman-teman ya.
Nah, ini ilmu itu harus ditahu teman-teman, nggak sembarangan teman-teman ya. Oke, nanti kita jelaskan kenapa sih harus tahu. Oke, seperti itu ya untuk pejantan. Kenapa saya perlihatkan seperti itu? Supaya tahu teman-teman, kalau siang seperti ini siang seperti ini, biar kita goyang. Coba dekatkan. Ini adalah bunga mekar sempurna. Nih, ini mekar, barusan mekar teman-teman ya. Ini barusan mekar sempurna. Kita coba goyang ya. Apakah ada benang sarinya yang kelihatan? Coba ke sini. Adapun kelihatan paling ini ya, nggak jelas. Makanya kita videokan malam. Oke, coba jelas. Maksudnya sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas kita goyang. Ada nggak kelihatan benang sarinya? Nggak kelihatan kan? Nah, nggak kelihatan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk siang, serbuk sari, maaf ya, serbuk benang sari itu tidak kelihatan teman-teman ya. Untuk dilihat mata ini sangat ini sekali ya, sangat samar sekali gitu ya. Jadi sangat susah dilihat kalau siang hari. Makanya saya videokan malam hari. Kenapa saya tunjukkan seperti itu? Oke, kita jelaskan video yang pertama. Video yang pertama saya tunjukkan dari sebelum mekar. Nah, dari sebelum mekar itu kita hitung berapa waktunya. Bisa 4 jam, bisa 3 jam, dan itu kita harus tahu teman-teman ilmunya, dan kita harus pelajari itu gitu ya. Karena apa? Itu nanti kita pakai yang cara yang kedua. Cara kedua itu dengan membuang ini teman-teman, nanti membuang apa namanya? Ini membuang, kita potong nanti sebelum mekar, kita potong, membuang tangkai sarinya plus benang sarinya untuk yang betinanya. Gitu. Jadi kita harus tepat itu. Kapan kita buang sebelum terbuai ke bunga ini ya, sebelum terbuai oleh ke bunga ini, kapan kita ngasih pejantan dari jenis yang lain. Gitu teman-teman ya. Makanya kita harus tahu dari mekarnya sekian, butuh 4 jam. Setelah kita buang itu kan, nanti kita praktekkan ya. Setelah kita buang berapa jam kita kasih benang sari jantan gitu ya, pejantan. Nah, terus kenapa kok kutunjukkan sampai dengan rontok? Jadi gini teman-teman ya, apabila ini sudah rontok teman-teman, itu sudah tidak layak lagi untuk dilakukan pembuahan, nggak layak lagi gitu teman-teman ya. Jadi untuk ini, untuk pembuahan itu dilihat daripada bunga. Kalau bisa teman-teman ya, sebelum mekar sempurna itu sudah kita kasih ini, kita kasih benang sari jantan. Karena ini langsung kita kasih nanti teman-teman ya, langsung kita kasih benang sari jantan supaya dia mekarnya itu langsung posisi, langsung terjadi perkawinan genetik gitu. Atau paling tidak minimal seperti ini, masih ada kuncup di sini, masih ada kuncup di sini. Nah ini masih pas-pasnya gitu loh, apa namanya, kalau manusia itu pas dibuai gitu loh, pas paling bagus untuk dibuai. Jadi seperti itu. Nah, untuk video kedua, kenapa saya tunjukkan malam, saya tunjukkan benang sari itu. Kalau malam kita lihat, kalau kita goyang kan langsung berhamburan tuh. Dan itu untuk mengetahui titik paling subur di pejantannya. Bagaimana kita mengetahui? Ya serbuk sarinya itu paling banyak. Pas apa benang sarinya paling banyak? Yaitu pas mekarnya sempurna. Bukan kayak gini, sempurna teman-teman ya. Sempurna itu gini, mekarnya itu gini, sempurna, sangat sempurna sekali gini. Itu pas, sangat tepat sekali untuk dikawinkan, untuk dipakai pejantan
Dan itu nggak boleh kita goyang-goyang, terlalu kita goyang-goyang itu nggak boleh, karena pejantannya ini kalau bisa kita potong pelan-pelan, baru kita ini nanti ya, nanti kita praktekkan ya. Kita praktekkan bagaimana tepatnya ya. Jadi seperti itu. Dan kenapa kok saya tunjukkan benang sarinya itu bisa bisa terbang kelihatan gitu kan? Karena gini teman-teman ya, yang namanya perkawinan yang sudah saya jelaskan dari beberapa bulan yang lalu, ada yang namanya perkawinan alam, yaitu perkawinan alam itu terjadi dari bantuan angin, air, dan hewan gitu ya. Itu sudah termasuk alam ya, alam. Nah, yang sekarang kita bahas ini adalah perkawinan genetik manual yang dibantu oleh petaninya itu sendiri. Oke, kita lihat ya, mana bunga yang pas untuk dibuahi dan mana pejantan yang baik. Oke, kita cari pejantan yang baik. Oke, konsep sudah ini aku videokan ya, konsepnya ya. Bagaimana kita lihat konsep ya. Sebelum video ini kan saya jelaskan sudah tentang konsep ya. Oke, kita lihat. Kita akan konsep ya, yang saya bilang tadi untuk konsepnya. Bentar ya, kita lihat bunga sempurna. Jangan cari bunga yang sudah rontok teman-teman ya. Kita cari bunga sempurna. Karena bunga sempurna itu mempunyai ini teman-teman ya, mempunyai benang sari yang sangat banyak sekali. Gitu. Kayaknya nggak ada ini, coba ke sini. Sebenarnya saya sudah melakukan persilangan teman-teman ya, cuma ini kan hanya contoh aja. Berkali-kali saya melakukan persilangan. Ini lain. Oke, kita menemukan bunga sempurna teman-teman ya. Lihat. Nih. Ini kelihatan sih agak sempurna ya. Masih ada mungkin perkiraan benang sarinya. Ini kita lihat ya, ini barusan mekar. Kita lihat nih. Nah, kita tarik gini. Ini kita tarik, ini belum, masih kuat teman-teman ya. Tuh, masih kuat. Nah, ini nggak putus nih. Tuh, nggak putus. Ini bunga termasuk bunga sempurna. Kita akan potong ya, teman-teman. Pelan-pelan, jangan sampai goyang ya. Oke, kita lihat, cari lagi. Ini kayak gini. Ini. Nih. Nah, di samping kita melihat ininya juga nih. Tuh masih ini kan, masih nggak bisa, biar ditarik sini nggak putus teman-teman ya. Di samping itu juga masih banyak ini teman-teman ya, masih banyak binatang kayak kelanceng, terus apa namanya, tuh lihat nih, tuh ada di dalam tuh kayak tawon gitu, kayak tawon kelanceng itu loh teman-teman. Tuh lihat, tuh hitam itu kelihatan, kelihatan nggak tuh di dalam. Ini berarti dia masih bagus juga tuh, lihat. Ini masih bagus teman-teman ya. Nah, kita pelan-pelan teman-teman ya, kita bawa ke sana. Oke, bawa ke sini. Kita cari yang ini ke semua merah teman-teman ya. Kita akan cari yang tepat. Nah, lihat ini kayaknya tepat sekali teman-teman ya. Lihat posisinya tuh, lihat. Ini betul-betul baru muncul ini teman-teman ya. Nih, ini masih ada posisi
apa masih kuncup gitu loh teman-teman, masih kuncup. Nih lihat tuh, yang di tengahnya masih kuncup. Ini barusan muncul teman-teman ya. Ini yang terbaik. Oke, kita jeda dulu. Bajang leang itu nanti kita akan kawinkan dengan kesuma merah. Bajang leang dan kesuma merah mempunyai kelebihan masing-masing ya, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Karena ini nanti betinanya kita ambil di bajang leang, baru bunganya kita ambil dari kesuma merah, kita akan tulisi. Untuk yang di depan kita kasih tulisan B J L bajang leang ya. Nah, straight ini dari bunga kesuma merah K M ya, K M kesuma merah. Oke, kita lakukan penempelan ya. Ini harus tepat. Itu tadi yang aku bilang teman-teman ya. Ini harus mekar sempurna. Yang betina, yang di induknya itu jangan cari yang mekar sempurna. Oke, kita akan pelan-pelan teman-teman ya. Oke, bawah. Hari ini saya jadi penggulu ya, penggulu jambu air. Gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Ini termasuk kesibukan saya ya, bungkus terus mengawinkan, karena saya cari varietas baru ya, varietas baru dan terbarukan. Oke, biasanya kayak gini teman-teman. Ini tuh talinya kan, saya menggunakan pembungkus yang baru ya. Talinya ini ku gigit gini untuk mempermudah teman-teman ya, karena dari sana. Oke, lihat teman-teman ya. Ini kita minimalkan teman-teman ya. Lihat dulu. Tuh. Seperti itu. Jadi dia enggak ini teman-teman ya. Enggak kita cari yang apa namanya gitu loh, yang mekar sempurna. Justru kita cari yang baru mekar teman-teman. Bahkan ini belum mekar sempurna teman-teman. Lihat. Bahkan itu belum mekar sempurna. Ya. Oke, lihat, kita akan kurangi satu, tuh. Kalau bisa, ini hanya contoh teman-teman ya, kalau bisa ini cari yang lebih banyak daripada yang disilangkan. Oke. Ini lihat teman-teman ya, nih tuh, kita gini dulu. Ini puteknya teman-teman, nih puteknya nih kita gini dulu, goyang. Setelah itu kita taruh seperti ini teman-teman, taruh seperti ini, kita masukkan teman-teman. Lihat, boleh tangan kanan dan boleh tangan kiri. Oke, masuk ke dalam nih, kita masukkan ke dalam nih, baru nanti kita ikat, kita tekan. Ini cara pertama ya teman-teman ya, lihat. Tuh, lihat. Kita akan bungkus dengan jika kita juga pakai pembungkus khusus. Kenapa? Supaya enggak enggak keringatan teman-teman ya, supaya tetap kering. Tuh, lihat, kita ikat di sini. Oke, kita ikat di sini. Oke, ikat 2 kali. Tuh, lihat. Nah, nanti yang bunga betinanya itu akan sekitar pecah mekar sempurnanya itu sekitar seperempat menit.
15 menit atau seperempat jam itu sudah mekar sempurna dan itu tepat untuk dibuai gitu. Karena tadi kita ambilkan yang betul-betul mekar sempurna gitu. Loh Pak, ada pertanyaan. Loh Pak, apa benang sarinya nggak mati? Enggak gitu. Benang sari mekar sempurna kalau kita taruh dan ini kita bungkus ini nanti, walaupun nanti ini rontok tapi masih berada di sini, nanti kena goyang-goyangan angin juga dia akan terhambur-hambur di dalamnya sini aja. Dia nggak keluar tapi di dalam situ terhambur-hambur gitu. Jadi benang sari, serbuk benang sari itu tidak akan mati melewati beberapa jam gitu. Nah kenapa kalau sudah rontok benang sari itu nggak boleh dipakai untuk pejantan? Karena serbuk benang sarinya itu sudah hilang. Serbuknya yang kita lihat malam itu yang berhamburan kayak tepung, itu namanya serbuk benang sari. Itu yang nggak boleh hilang dan itu yang membuai antara jambu ini bajang leang terbuai nanti oleh jambu air kesuma merah. Dan konsepnya ini, kalau bajang leang ke kesuma merah, bajang leang kelebihannya adalah besar, kesuma merah adalah kelebihannya manis dan merahnya merah legam. Itu merahnya merah bagus. Jadi nanti perbaikan, kalaupun ini jadi, nanti terjadi perbaikan genetik, yaitu di warna dan di rasa dan kepadatan gitu. Jumbonya nanti tetap ikut bajang leang. Jadi seperti itu yang kita harapkan, seperti itu yang kita jelaskan di konsep awal ya, konsep awal. Oke, setelah seperti ini kita akan lihat yang sudah lebih dari 24 jam ya. Nah seperti ini sudah 24 jam setelah ini perkawinan. Kalau sudah lebih 24 jam kita akan buka teman-teman ya. Setelah kita buka kita akan kembalikan lagi. Ini BCL dengan citra dan kesuma merah. Nih kita akan bungkus kembali. Kita bungkus kembali. Nah kemungkinan ini sudah berubah genetik ketika ada ini ya, ketika ada bijinya. Nanti kita tunggu teman-teman ya, kita tunggu ini habis kita seperti ini ya, habis kita padukan seperti ini, kita kawinkan, nanti nunggu 24 jam dari sekarang itu sudah terjadi rontok benang sari full antara atas dengan bawah, lebih dari 24 jam teman-teman ya. Dan nanti hasilnya ini kita cari bijinya. Kalau kita mendapatkan biji itu sangat beruntung sekali kita. Tetapi kalau enggak ya coba lagi. Makanya kalau mengkawinkan silang seperti jambu air sendal, jambu air tanpa biji, itu butuh waktu yang sangat lama sekali untuk hanya mendapatkan satu varietas. Kenapa? Karena dalam satu pohon kita menyilang itu lebih daripada satu. Karena perbandingannya ini berbijinya itu dalam satu pohon itu kurang lebih hanya 5% berbijinya. Selain 95% itu bajang leang ini tidak berbiji. Makanya kalau mau mendapatkan varietas baru sangat susah sekali ya, sangat sulit sekali. Kita butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan hanya satu varietas saja. Kita contohkan lagi ya, kita lihat sini. Gak apa-apa teman-teman, lama ya, soalnya ini ilmu tingkat tinggi teman-teman ya, ini ilmu tingkat tinggi, jadi nggak sembarangan ini teman-teman ya. Kita contohkan lagi, kita lihatkan, kita kesini, nah buat mana ada sini, lihat sini, lihat sini. Kita tunjukkan ya teman-teman ya. Nih, ini dari jambu air salju dengan kesuma merah nih. Ini kawin silang. Ini dari salju kesuma merah. Ini perbaikan, nanti kita lakukan perbaikan terus
sampai ke atas sana ada ya teman-teman ya. Nah ini tuh kalau ada namanya gini nih, King Rose Apple dengan Citra. Ini perbaikan teman-teman ya, kita cari perbaikan King Rose Apple dengan Dalhari seperti konsep yang sudah saya jelaskan. Tuh nih King Rose Apple dengan salju, nih King Rose Apple dengan pet sairung. Nah, sudah pentil kayak gini pet sairung. Oh nih King Rose Apple dengan pet sairung. Ini sudah agak gede nih, King Rose Apple dengan pet sairung. Nah, makanya konsep itu penting teman-teman ya. Apa sih ini jambu ini mau dibawa kemana sih, anaknya seperti apa nanti jadinya, itu kita harus kita nalar dulu ya. Kita harus bermimpi dulu, bermimpi untuk menuju sukses atau apa ya, berangan-angan untuk menuju sukses gitu teman-teman ya. Kenapa saya, nah ini juga kita lihat tuh, kita lihat ini juga. Nah pet sairung, dengan tong samsi. Ini lihat ini sini pet sairung dengan tong samsi. Tuh pet sairung dengan tong samsi. Ini pet sairung dengan apa ini, Dalhari. Ini pet sairung ini kita kejar ke arah padat teman-teman ya. Saya mengejar pet sairung ini justru ke arah padat karena pet sairung ini kurang padat teman-teman ya, kurang padat. Kekurangannya kurang padat, makanya kita contohkan gini ya. Ini pet sairung ini asal Thailand, rasanya bagus tetapi kekurangannya kurang padat tuh. Seperti ini. Pet sairung itu seperti ini. Dia apa namanya, modelnya kayak gini, kopong tapi tuh ada bijinya. Untuk rasanya, tetapi rasanya sangat enak sekali. Ini tergolong kelas 1 ya untuk rasa ya. Makanya kita padukan dengan King Rose, kita padukan dengan Citra, Dalhari, tong samsi. Bagaimana caranya nanti mendapatkan kualitas yang lebih bagus daripada induknya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nanti juga akan saya perlihatkan ya teman-teman ya, hasil daripada perkawinan genetik dari bibitnya dulu ya. Dari bibitnya kita lihat ya. Oke, itu aja. Mungkin setelah video ini saya tunjukkan. Oke, itu aja ya teman-teman sementara dari saya. Semoga video yang agak panjang ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.